إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Nuh. Dan dari ayat-ayat yang kita telah dengarkan penjelasannya pada surah Nuh, kita mendapatkan banyak fawaid. Yang paling utama adalah kita diingatkan melalui surah tersebut bahwa berdakwah atau mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jal adalah pekerjaan para anbiya, pekerjaan para nabi, dan di dalam menjalankan tugas dakwah tersebut dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dan itulah yang terlihat jelas pada kisah Nabi Nuh, di mana beliau mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jal dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ya, ratusan tahun beliau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang mengikuti ajakan dan ajaran beliau sangat sedikit. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita semua bahwa keberhasilan di dalam menyampaikan dakwah itu adalah ketika kita menyampaikan apa yang diperintahkan untuk kita sampaikan. Adapun sedikit atau banyak yang mengikutinya, itu bukan menjadi ukuran utama di dalam berhasil tidaknya dakwah tersebut. Yang menjadi ukuran utama adalah ketika kita telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan sampaikan kepada segenap manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau termasuk di dalam ulul azmi minar rusul, termasuk di antara rasul-rasul yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang khusus. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah Al-Jin. Ya, seperti nama surahnya, kita sudah bisa menduga bahwa di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang jin, tepatnya ketika sekelompok dari kalangan jin mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin memiliki kedudukan yang sama dengan manusia dalam hal menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jin juga adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebani dengan perintah dan larangan. Pada surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain untuk beribadah kepadaku. Jadi jin memiliki beban tanggung jawab yang sama dengan manusia, yaitu diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Baik, kita masuk ke ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam surah Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Qul, katakanlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan dan menyampaikan kepada segenap orang-orang Arab di kota Mekah pada saat itu. Apa yang Allah perintahkan kepada nabi untuk disampaikan, yaitu informasi dan berita tentang sejumlah jin yang mendengarkan nasihat-nasihat atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Sampaikan kepada manusia bahwasanya telah diwahyukan kepadaku. Nah, tentunya yang mewahyukan kepada Nabi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Annahu istama'a nafarun minal jin. Bahwasanya sekelompok dari kalangan jin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sebelumnya jika kelompok jin tersebut mendengarkan ayat-ayat yang beliau sampaikan. Ya, karena di dalam ayat ini disebutkan uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan ayat-ayat yang beliau sampaikan. Nah, ini menegaskan apa yang Allah sampaikan pada ayat yang lain ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Dan sekiranya aku mengetahui seluruh perkara-perkara yang gaib, maka pasti akan lebih banyak lagi kebaikan yang akan aku lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Karena yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah sering ulang di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bahagian dari kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Ya, mengetahui perkara yang gaib itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh meyakini bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib sebagaimana Allah mengetahuinya. Kalaupun ada yang mengetahui perkara yang gaib, maka itu karena diberitahu oleh Allah. Dan yang memungkinkan untuk diberitahu oleh Allah perkara yang gaib itu hanya para nabi dan rasul. Sehingga dengan kaidah ini kita bisa memastikan bahwa siapa saja selain nabi dan rasul mengaku, mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib, berbicara atau bercerita, menyampaikan informasi terkait dengan hal-hal yang gaib, maka kita bisa pastikan ucapan dan perkataannya tersebut adalah ucapan yang dusta. Ya, karena sekali lagi yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah, dan ketika Allah memberitahukan perkara yang gaib hanya Allah beritahukan kepada para nabi dan rasul. Itu pun tidak seluruhnya. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, sarafahumullahu ila rasulih. Ya, Allah menggiring atau memberikan petunjuk kepada para jin untuk menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Litakuma 'alaihimul hujjah. Ayat-ayat Al-Qur'an diperdengarkan kepada mereka supaya hujjah itu tegak, sehingga di akhirat nanti mereka tidak beralasan bahwa kami belum mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di antara tujuan disampaikannya ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menegakkan hujjah, sehingga tidak ada orang yang beralasan ketika di akhirat akan dihukum oleh Allah, mereka tidak punya alasan bahwa saya belum tahu, saya belum disampaikan terkait dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk disampaikan, meskipun kepada orang yang mungkin dalam kalkulasi logika kita, orang itu sulit untuk menerima ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, karena di antara tujuannya untuk menegakkan hujjah, selain daripada tujuan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika dalam diceritakan dalam Al-Quran, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Ya, kenapa engkau tetap memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada sekelompok yang segera akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum oleh Allah? Dijawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah bentuk uzur saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya telah menyampaikannya. Jika mereka di akhirat nanti mengadu kepada Allah bahwa mereka belum disampaikan tentang kebenaran, maka saya punya uzur, ya, bahwa saya telah menyampaikannya. Wa yakunu nadhran liqaumihim. Ya, dan juga ketika ayat-ayat Al-Quran disampaikan, maka itu juga bisa menjadi bahan bagi mereka untuk menyampaikan peringatan kepada yang lain yang tidak hadir. Karena ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah mengetahui maknanya, memahami makna Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan benar, maka tugas selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Dan seperti itulah siklusnya. Ya, kita mempelajari sehingga kebodohan terangkat dari diri kita, lalu kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain, agar kebodohan yang ada pada orang lain juga hilang dari diri-diri mereka. Ya, karena hal yang paling buruk dalam diri manusia itu adalah kebodohannya terhadap urusan-urusan agama. Sumber segala keburukan bagi manusia itu ketika dia tidak mengerti urusan agamanya. Sehingga meskipun secara keduniaan dia terdepan, dia unggul, tapi di saat yang sama dia tidak mengerti urusan agamanya, maka dia akan mengalami beraneka ragam keburukan-keburukan yang akan merugikan dirinya di dunia dan akan berlanjut hingga di akhirat kelak nanti. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kebodohan dalam urusan agama itu adalah penyakit. Ya, dan obatnya penyakit itu adalah dengan belajar. Ya, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tauladan kepada umatnya dengan berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Ya, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa, meminta kepada Allah agar terus ditambahkan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kebodohan akan hilang dari diri manusia. Dan hilangnya kebodohan itu adalah modal utama, ya, modal yang sangat mendasar untuk mendapatkan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu ada di dalam agama. Kita lihat bagaimana keadaan orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada dalam kejahiliaan. Semua jenis keburukan itu ada di dalam
kehidupan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat perubahan yang terjadi ketika mereka telah tercerahkan dengan ilmu, ketika mereka telah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berubah menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang berbudi pekerti karena berasaskan pada akidah yang benar, ibadah yang benar. Dan itu berlaku pada siapa saja. Kita bisa melihat bagaimana keadaan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia belajar. Maka kita akan mendapatkan pada diri mereka perubahan yang sangat drastis. Ya, dan seperti itulah efek dan peran daripada ilmu. Ketika ilmu itu didapatkan oleh seseorang, maka pasti akan memberikan perubahan di dalam dirinya. Wa amara Allah Rasulahu an yaqussa naba'ahum 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menceritakan kisah tentang jin tadi yang mendengarkan ayat Al-Qur'an. Wa dzalika annahum lamma hadaruhu qalu ansitu. Karena ada pelajaran di dalam kisah tersebut di mana para jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ketika sudah hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada sesamanya yang ada di tempat itu, ansitu. Ya, dengarkanlah dengan seksama, tinggalkanlah seluruh bentuk kesibukan dan fokuskan konsentrasimu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mereka memang fokus di dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka akhirnya merasakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan-ucapan yang menakjubkan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an ajaba, yang teramat sangat menakjubkan. Dan seperti itulah hakikat daripada Al-Quran. Dia adalah ucapan yang sangat menakjubkan jika seseorang mendengarkannya dengan seksama. Ketika seseorang membacanya dengan tadabbur, maka pasti akan merasakan sesuatu yang menakjubkan dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ketika seseorang memang mendengarkan ayat Al-Quran dengan niat yang benar, maka dia akan merasakan hal yang menakjubkan dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarkan cerita ilmuwan-ilmuwan barat yang membaca beberapa ayat-ayat pendek dalam Al-Quran, tapi dengan ayat-ayat tersebut mereka akhirnya memeluk agama Islam. Karena mereka merasakan ada sesuatu yang menakjubkan yang tidak dia dapatkan dalam ilmu pengetahuan yang selama ini mereka pelajari. Nah, apa yang Allah sampaikan terkait dengan jin tadi, ini adalah sindiran sungguhnya bagi segenap manusia. Bahwa jin saja yang bukan bagian dari manusia itu bisa merasakan ada yang menakjubkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau ada ayat-ayat Al-Quran itu adalah perkara yang menakjubkan. Maka mestinya manusia lebih daripada itu. Karena Nabi yang diutus itu dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Sehingga manusia lebih mudah mengakses ayat-ayat Al-Quran. Di zaman Nabi SAW, ada seorang pembesar Quraisy namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah orang yang sangat terpandang di kalangan Quraisy dan dia memiliki keistimewaan dalam hal sastra, di mana dialah orang yang paling terkenal dalam hal kehebatannya di dalam sastra. Sehingga dialah yang ditunjuk oleh orang-orang Arab untuk
mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang Arab sudah paham bahwa Al-Quran ini sasarannya sangat tinggi, sehingga tidak ada yang bisa menghadapi Nabi Muhammad kecuali Al-Walid ibn al-Mughirah. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah bertemu Nabi dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata dia mengakui bahwa Al-Quran itu juga sesuatu yang menakjubkan. Hingga orang-orang Quraisy pada waktu itu mengatakan kepada Walid ibn al-Mughirah bahwa engkau pergi dengan wajah yang berbeda dengan engkau kembali dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tadinya begitu bersemangat, optimis, mampu mematahkan bahwa Al-Quran itu adalah bukan dari ucapan beliau, tapi firman Allah. Tapi setelah kembali, dia kembali dengan wajah yang berbeda. Tetapi karena kesombongannya, dia tetap tidak ingin menyatakan keimanannya. Tapi dari sisi kandungan sastra Al-Quran, Walid ibn al-Mughirah mengakui bahwa itu bukan perkataan yang bisa diucapkan oleh manusia. Ya, bahkan dalam sejarah dicatat bahwa Walid ibn al-Mughirah ini terkadang secara sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan beberapa masyayikh atau duat yang pergi berdakwah di Eropa misalnya, orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya, ketika dibacakan kepadanya misalnya ayat Al-Quran, kemudian dibacakan juga tulisan bahasa Arab biasa, tulisan-tulisan Arab biasa, pasti mereka bisa membedakan. Oh, ini berbeda ini. Ya, kalau dibacakan ayat Al-Quran atau dibacakan puisi misalnya, puisi dalam bahasa Arab, pasti dia bisa membedakan. Ini ayat Al-Quran, atau paling minimal dia kata, oh, ini berbeda dengan yang satunya. Ya. Inilah kehebatan daripada Al-Quran. Ya. Dan kehebatan dari Al-Quran itu tidak berhenti pada sastranya saja, tidak berhenti pada balaghahnya, tetapi yang lebih inti dan substansi dalam Al-Quran itu adalah pada petunjuk yang ada di dalamnya. Dan itu yang disebutkan berikutnya, ya. Yahdi ila rusydi. Al-Quran ini memberikan petunjuk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini ya, jin ini menyampaikan apa yang ia rasakan setelah mendengarkan Al-Quran. Mereka mengatakan yahdi ila rusydi. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada ar-rusyd. Ya, ar-rusyd ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam agamanya dan dunianya. Artinya Al-Quran ini kalau kita memahami dan mengamalkannya, pasti akan mewujudkan kemaslahatan pada diri orang yang memahami dan mengamalkannya. Baik kemaslahatan di dunianya dan juga kemaslahatan dalam kehidupan akhiratnya. Fa'amanna bih. Ya, karena kami mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk, kami mengetahui bahwa Al-Quran ini mewujudkan kemaslahatan, maka amanna bihi. Kami pun mengimaninya, kami pun meyakininya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa keadaan asal mereka itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka belajar dan mereka memang niat untuk kebaikan di dalam mereka belajar, maka mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi taufik, ya, dari yang tadinya musyrik akhirnya meninggalkan kesyirikan. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi taufik itu Allah berikan setelah ada proses yang namanya belajar. Jadi awalnya mereka mengatakan dengarkan Al-Qur'an. Ya, dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan dengan dia belajar dan niatnya belajar untuk mendapatkan petunjuk, Allah
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik. Ya, dan itu adalah ketentuan yang Allah tetapkan tidak hanya kepada jin tapi kepada siapa saja. Bagi seseorang yang belajar dengan niat ingin mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Kita baca dalam sejarah bagaimana kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh dengan Rasulullah SAW. Dia di Persia. Nabi SAW di Madinah. Tetapi karena dia memiliki niat untuk mendapatkan petunjuk, akhirnya dia dipertemukan oleh Nabi, dan begitu mendengar ayat Al-Quran, akhirnya dia mendapatkan petunjuk dan memeluk agama Islam. Dan kita bisa baca ya kisah-kisah para sahabat ketika memeluk agama Islam. Ya, Abu Sufyan misalnya radhiyallahu an, yang awal kedatangan Islam sangat memusuhi Islam, sebenarnya sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak mendapatkan taufik. Nanti dia mendapatkan taufik dari Allah ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Pada saat itu dia baru sadar ya, dan ingin untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Sebelumnya sudah sering dia dengarkan, tapi pada saat itu dia baru memiliki niat yang baik untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Sehingga pada saat itulah dia mendapatkan petunjuk. Ya, jadi ketika seorang punya niat yang baik, dan niat yang baik itu ditindaklanjuti dengan belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Tapi sebaliknya ketika seorang tidak ada niat yang baik, ya maka dia akan tetap pada keadaannya semula. Sebagaimana juga orang-orang Quraisy, orang-orang munafik, di antara mereka ada yang sejak awal datangnya Nabi Muhammad, dia hidup di sampingnya Nabi Muhammad. Ya, bahkan kalau orang-orang munafik juga mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka petunjuk. Kenapa? Karena memang tidak punya niat untuk mendapatkan petunjuk. Ya, bahkan yang paling celaka yang Allah sudah katakan kepada mereka, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Ya. Kau beri peringatan atau tidak, sama saja. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada niat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari apa yang dikisahkan dalam surat di awal surah Jin ini, bahwa para jin itu niat untuk mendapatkan petunjuk dan menindaklanjuti niatnya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Fajama'u bainal iman allazi yadkhulu fihi jami'u a'malil khair wa bainat taqwa. Ya. Jadi di dalam ayat ini fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, di sini terpadukan antara iman ya, antara iman dan juga ketakwaan, dalam arti meninggalkan segala keburukan. Jadi kata-kata iman ketika disebutkan bersamaan dengan takwa, maka iman itu berkaitan dengan segala bentuk kebaikan yang diperintahkan, dan ketakwaan itu adalah meninggalkan segala bentuk keburukan. Nah, di sini para jin ini dengan pengaruh Al-Quran akhirnya dia beriman kepada Allah, dalam arti melaksanakan, berkomitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Wa ja'alu sabab ad-da'i lahum ilal iman wa tawabihi ma 'alimuhu min irsyadatil Qur'an. Dan tadi sudah disebutkan bahwa penyebab mereka akhirnya beriman kepada Allah ya, itu tidak lain karena mendapatkan arahan-arahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa hadzal imanun nafi al-muthmir li kulli al-khair al-mabni ala hidayatil Quran bi khilaf imanil awaib. Nah, jadi iman yang seperti ini, iman yang memang melalui proses seseorang belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, inilah yang membuahkan amalan-amalan kebaikan. Inilah yang menghasilkan amalan-amalan kebaikan.
Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat, barulah mereka dikatakan mereka mendapatkan petunjuk. Dan ketika iman disebutkan, maka masuk juga di dalamnya al-Islam. Jadi ketika seseorang beriman, berislam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, maka disitulah seseorang baru dinilai mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ya. Ini mengisahkan apa yang disampaikan oleh jin setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dan bahwasanya bertambah agung dan bertambah mulia kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil pasangan dan juga tidak memiliki anak. Kenapa mereka menyampaikan hal ini? Kenapa jin menyampaikan hal ini? Karena selama ini yang mereka tahu dari keyakinan orang-orang Arab, Allah memiliki pasangan, ya, termasuk dari keyakinan Ahlul Kitab, Allah memiliki anak. Nah, setelah mendengarkan ayat Al-Quran, oh ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi memang banyak ya kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita yang mesti kita cek ulang apakah sesuai atau tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini adalah hakim. Dia adalah pemutus apakah yang kita lakukan benar atau tidak. Ya, bukan justru sebaliknya. Al-Quran yang kemudian dihakimi oleh kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ya. Kita menempatkan Al-Quran ini sebagai hakim, karena dia adalah kalamullah. Dialah yang menentukan ini benar, ini tidak benar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi ketika kita mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka kita bisa membedakan, oh ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita berpaling dari Al-Quran, maka segala sesuatu akan menjadi samar-samar. Yang paling berbahaya, kalau kemudian Al-Quran dihakimi oleh hadis-hadis Nabi SAW, dihakimi oleh kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Oleh peninggalan-peninggalan daripada nenek moyang kita dan hal-hal lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, di sini ya jin ini memberikan pelajaran. Ya, selama ini dia meyakini Allah memiliki pasangan, Allah memiliki anak. Dari mana dia mendapatkan keyakinan itu? Dari manusia di kalangan orang-orang Arab, para ahlul kitab. Tapi setelah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dia dengan tegas mengatakan ternyata itu adalah keyakinan yang salah. Nah, inilah bahagian dari pelajaran dari surah Jin, di mana kita hendaknya lebih terdepan dari apa yang disampaikan pada ayat-ayat ini. Karena mereka adalah jin, mereka nabi yang diutus kepada mereka itu bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan manusia. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.